Jamuan Ramadan tentu sangat memberikan kesan yang mendalam bagi kita. Bulan Ramadan memberikan tarbiyah atau pendidikan, puasa melatih kaum muslimin untuk berperilaku jujur, peduli, disiplin, sabar, qanaah, zuhud, ridha dan ramah. Wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ibadallah أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kesekian kalinya kepada kita untuk menikmati indahnya beribadah di bulan suci Ramadan dan melaksanakan ibadah salat Idul Fitri 1443 Hijriah. Jamuan Ramadan tentu sangat memberikan kesan yang mendalam bagi kita. Bulan Ramadan memberikan tarbiyah atau pendidikan kepada kita untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Tidak gampang kita melalui perjuangan di bulan Ramadan. Banyak tantangannya, banyak rintangannya, godaan-godaan yang selalu menghantui kita. Tentunya ini adalah menguras energi keimanan kita sehingga kita dapat melaluinya dengan penuh kebahagiaan. Hari ini kita berbondong-bondong menuju musala ini dengan tujuan adalah untuk merayakan kemenangan kita. Setelah sebulan penuh kita merasakan luar biasanya perjuangan kita menghadapi godaan di bulan Ramadan. Hari ini kita bertakbir, kita bertahmid, memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita berhasil dan sukses melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an yang sudah sering kita dengarkan dan setiap khatib menyampaikannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di ayat ini Allah menegaskan bahwa yang diajak atau yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan bukan orang lain, bukan orang yang kaya, bukan orang yang kuat fisiknya, bukan orang yang gagah atau cantik, tapi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika kita memiliki iman di dalam diri kita, maka kita memiliki kewajiban untuk mengikuti seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Karena banyak orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi sesungguhnya dia tidak berpuasa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasa itu kecuali hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus.
Hadis riwayat An-Nasai. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang seperti itu, tapi kita termasuk golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang tunduk dan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Rabb, pendidik seluruh alam. Dia Maha hidup, tidak tidur, tidak ngantuk, dan tidak mudah lupa. Dia mendidik dan mentarbiah kita setiap saat dan waktu. Dia telah mengajarkan kepada kita tentang berbagai hikmah di semua peristiwa. Sayangnya, hanya kelompok ulil albab atau kelompok-kelompok yang berpikir, orang-orang yang cerdas saja yang mampu mengambil pelajaran. Adapun sebagian besar manusia yang lain baru mengambil pelajaran ketika diberikan peringatan berupa bencana, musibah atau malapetaka. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Imran, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Ramadan adalah salah satu ayat Allah. Orang yang cerdas dapat mengambil pelajaran dari ibadah puasa tersebut. Puasa merupakan bukti bahwa Allah itu aktif, tidak pasif dalam mentarbiah manusia. Bayangkan, selama sebulan penuh Allah mendidik kita dengan puasa atau siam. Oleh para ulama diartikan sebagai al-imsak, yang artinya adalah menahan diri dari makan dan minum selama terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Sepintas tarbiyah ini sangat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Puasa melatih kaum muslimin untuk berperilaku jujur, peduli, disiplin, sabar, qanaah, zuhud, ridho dan ramah. Sifat-sifat di atas merupakan elemen dasar pembentukan karakter takwa. Karakter takwa itu yang menjadi target utama dari puasa bulan Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun. Khususnya mengenai tarbiyah kejujuran. Puasa Ramadan merupakan lahan subur untuk menumbuhkan dan mengembangkan bibit-bibit kejujuran sejak dini. Ditumbuhkan dan dikembangkan melalui kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan membentuk hibat, sedangkan hibat membentuk karakter, sedangkan karakter membentuk kepribadian. Mari kita perhatikan. Musuh pertama orang mulai belajar berpuasa adalah berbohong. Ketika perut sudah mulai melilit, lapar, atau kerongkongan kita kering, kehausan, tidak ada orang yang mengintip, sementara makanan sudah terhidang lezat di meja. Apa yang akan dilakukan jika kita berlaku bohong? Inilah tarbiyah kejujuran dimulai dari ketika masuknya fajar, ketika mulai imsak. Disinilah latihan kejujuran, melatih diri kita agar kita tidak membohongi diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya juga dari puasa ini juga melatih diri kita untuk bisa menahan segala yang bisa membatalkan puasa kita. Selain daripada makan dan minum, banyak perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang bisa mengurangi nilai dan bobot puasa kita, tapi kita mampu melaksanakannya dengan baik. Mengapa kejujuran menjadi hal yang sangat penting dalam madrasah Ramadan ini? Bukankah karena nilai-nilai yang lain tidak perlu, tapi kejujuran disepakati merupakan pangkal semua kebaikan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran menuntun kepada kalian dan menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan menuntun kepada surga. Seseorang senantiasa berlaku jujur dan bermaksud jujur, maka dia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai orang-orang yang jujur. Dan jauhilah dusta, karena dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa kepada neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan bermaksud dusta, maka dia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai pendusta. Sudah jelas dari hadis Rasulullah SAW bahwa orang yang berlaku jujur, sejak awal dia bersikap jujur,
maka dia akan dicatat sebagai orang-orang yang jujur. Dan demikian juga ketika kita melakukan kedustaan, apalagi kita berdusta terhadap diri kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tetapkan dia sebagai pendusta. Dan semoga kita terhindar dari hal-hal yang tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sekalipun berat, tetapi memilih jujur sebagai jalan hidup. Sebab kejujuran akan membawa kepada ketenangan. Apa artinya citra positif, harga diri, status sosial jika dibangun di atas kedustaan? Apa artinya ketenaran jika dibangun di atas kepalsuan? Apa artinya kemuliaan jika kewibawaan dibuat-buat? Semua yang tidak jujur akan mudah hilang dan sirna. Meski ditutup dengan narasi-narasi yang menarik atau argumentasi-argumentasi ilmiah. Orang yang jujur hatinya akan tenang, mutmainnah. Sebaliknya, orang yang berbohong hatinya akan gelisah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba rabiyat. Sesungguhnya kejujuran itu mendatangkan ketenangan, sedangkan kedustaan itu mendatangkan kebimbangan. Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang berbohong selalu dihantui oleh kebohongannya. Hidupnya tidak tenang dan merasa dikejar-kejar oleh bayang-bayang kebohongannya. Mereka takut suatu saat kebohongannya terbongkar, sehingga satu kebohongan harus ditutupi dengan 10 kebohongan, dan 10 kebohongan disiasati menjadi 100 kebohongan, dan seterusnya. Mereka takut terungkap kebohongannya sehingga dipermalukan oleh ulah perbuatannya sendiri. Untuk itu, jika ada orang-orang yang jujur, orang-orang yang pada dirinya sendiri ada kejujuran kepada orang lain, jujur kepada anak, jujur kepada orang tua, jujur kepada suami, jujur kepada istri, jujur kepada atasan, jujur kepada bawahan, jujur kepada rakyat atau masyarakatnya. Hindari perbuatan dusta. Sekalipun dusta itu mudah untuk kita lakukan. Ingat, Allah sudah wanti-wanti agar senantiasa kita berlaku jujur. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Artinya apa? Ketika kita berada di lingkungan orang-orang yang jujur, maka kita juga akan hidup bersama orang-orang yang jujur. Tapi kalau kita berada di lingkungan orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang berdusta, maka bisa kemungkinan besar kita juga mengikut kepada orang-orang yang berdusta. Nah, ketika ada orang yang melakukan kedustaan, maka kita cegah dia, kita cegah mereka agar mereka tidak melakukan kedustaan, sehingga hidup kita akan tenang dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena Allah sudah menerangkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika semua harus diwaspadai kebohongan, karena kebohongan dapat mengantarkan perlakuan kepada kekufuran, kemunafikan, dan bahkan keluar dari Islam secara perlahan. Lagi-lagi, kebohongan bukan persoalan sederhana. Kebohongan itu masuk dalam persoalan keimanan dan akidah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat An-Nahl, Innama yaftaril kitaba alladzi la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Sesungguhnya yang mengada-ada kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Quran surat An-Nahl ayat 100. Sudah sangat jelas Allah memberikan gambaran kepada kita. Ketika kita melakukan kebohongan-kebohongan kepada siapa saja, sebagaimana yang kami ungkapkan tadi, kita jangan berbuat bohong kepada istri kita, kita jangan berbuat bohong kepada suami kita, kita jangan berbuat bohong kepada anak-anak kita, masyarakat kita, bawahan kita. Ketika kita melakukan kebohongan-kebohongan itu,
maka mereka pasti tidak akan pernah mempercayai. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimahullah. Semoga dengan tarbiyah bulan suci Ramadan ini mengantarkan diri kita menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Diturunkannya Al-Quran sebagai kitab yang mulia di malam yang mulia, melalui nabi, melalui makhluk yang mulia yaitu malaikat, dan kepada manusia yang mulia yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Siapa yang belajar Al-Quran, pasti dia akan menjadikan dirinya sebagai orang-orang yang jujur. Dan juga orang yang belajar Al-Quran, maka dia juga termasuk orang-orang yang mulia. Karena Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, mengantarkan kita kepada kejujuran. Diturunkan di bulan yang mulia, kepada Nabi yang mulia. Maka yang belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran, maka dia akan mulia dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimahullah. Akhirnya, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan kita kekuatan kesehatan, bisa melewati 11 bulan ke depan, menghadapi bulan-bulan yang akan datang sampai masuk lagi pada bulan Ramadan. Dan semoga bulan Ramadan ini Allah ampuni segala dosa-dosa kita, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, lagi-lagi karena iman, bukan karena dia kuat, bukan karena dia sehat, bukan karena dia gagah, bukan, tapi karena iman, dan hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Artinya, ketika Ramadan ini kita berhasil dan kita sukses melaksanakan ibadah puasa ini, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dan ketika kita menyambut Ramadan yang di tahun yang akan datang, maka kita juga akan bisa mendapatkan ampunan dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, mari kita sama-sama menentukan pandangan kita, menentukan hati kita, dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minkum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.